Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakal diskusi ya. Sebenarnya sih kurang enak sih diskusi online kayak gini karena kita nggak ketemu secara langsung ya. Jadi nggak apa-apa kita hari ini diskusi secara online dulu. Oke, jadi pagi ini kita mau diskusiin apa sih teman-teman? Undang-undang lingkungan hidup nggak sih? Terkait dengan lingkungan hidup kita, sekitar lah, lingkungan sekitar. Jadi kita pagi ini mau bahas tentang seputar lingkungan hidup dan di mana sih lingkungan hidup itu diatur kan di dalam undang-undang. Oke, jadi langsung aja biar enak juga kita diskusi. Jadi yang pertama nih, aku pingin nanya nih sama teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang tahu apa sih pengertian lingkungan hidup dan di mana sih diatur lingkungan hidup itu? Wit, aku mau jawab deh yang dari pengertian undang-undang lingkungan hidup. Pengertian undang-undang lingkungan hidup sendiri itu merupakan memayungi produk hukum untuk melindungi upaya pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Diaturnya itu di pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Gitu ya. Oke. Dan menurut teman-teman nih, aku mau nanya juga, kenapa sih lingkungan hidup itu mesti diatur di dalam undang-undang, apalagi yang kita ketahui kalau lingkungan hidup itu diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup yang dimana itu beda dari diatur di dalam misalnya kayak kitab undang-undang hukum pidana itu kayak di luar kodifikasi. Nah, di luar kodifikasi itu kenapa sih? Tujuannya apa sih diatur di dalam undang-undang yang berbeda itu? Mungkin dari teman-teman bisa ada bantu jawab? Aku jawab ya. Oke. Dari upaya tindakan serta pengelolaan hidup tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yaitu untuk NKRI dari pencemaran dan lingkungan hidup. Yang kedua, keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Lalu ada untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem. Yang keempat ada menjaga kelestarian hidup. Kelima, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Lalu untuk menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan serta masa depan. Untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Wow, jawabannya yang sangat menarik dan bagus banget ya jawabannya. Kita lanjut nih. Semakin hari itu semakin marak banget ya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Mungkin dari teman-teman punya nggak sih apa sih kayak problem atau masalah yang di lingkungan kalian itu tentang pencemaran lingkungan? Mungkin bisa diceritain di sini biar teman-teman semua tahu. Oh itu, aku punya nih, dengar-dengar dan sempat baca juga. Kan aku juga tinggal di dekat Bandung sini kan. Nah, itu tuh ada usaha sablon, kalau nggak salah tuh dari usaha sablon Mila Batik. Nah, dia tuh melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah pabriknya tuh ke sungai sehingga airnya tuh berwarna. Nah, akibat dari itu, untungnya juga para warga tuh kan langsung sigap. Jadi langsunglah melaporkan ke pihak yang berwenang. Lalu dari pihak-pihak tersebut langsung datang dan terjadilah penggerebekan di sana. Setelah itu, ya salah satu sanksi yang diberikan cukup lumayan berat sih dengan disegelnya usaha mereka sampai benar-benar nanti mereka bisa nyelesain itu dan juga mendapatkan izin yang resmi. Karena kan sampai sekarang usaha tersebut belum memiliki izin, apalagi membuang limbah. Sangat merugikan banget kan. Kasihan juga lingkungan sekitar, masyarakat sekitar kan terganggu banget tuh. Makanya sekarang usaha tersebut lagi disegel dulu demi
untuk memperbaiki dulu keadaan lingkungan akibat tercemarnya yang kemarin. Itu sih kasusnya yang kemarin sempat aku dengar-dengar dan sempat aku baca juga. Wow, berarti benar-benar kasus pencemaran lingkungan itu sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain juga ya, sangat merugikan. Iya. Oke, tapi menurut kalian ada nggak sih solusinya gitu untuk upaya dari pencemaran lingkungan ini? Tapi menurut aku sih ya, kalau dari upaya pencegahan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup itu ada 6 sih. Ada dari pemanfaatannya, dari pengendalian, dari perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Jadi banyak sekali sebenarnya cara-cara untuk menanggulangi atau upaya pencegahan dari perusakan atau kerusakan lingkungan hidup, teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga masih ada punya masalah lain atau problem gitu di lingkungannya selain kayak pembuangan limbah apa sih tadi tekstil ya, limbah tekstil batik ya. Mungkin dari teman-teman yang lain itu ada nggak sih selain pencemaran air ya, berarti itu ya kayak pencemaran air ya. Pencemaran mungkin ada pencemaran udara, tanah, bahkan pencemaran suara pun ada ya teman-teman ya. Kalian pasti pernah dengar pencemaran suara kayak gitu. Oke, mungkin kita sudah terima kasih ya sebelumnya sama April udah mau sharing-sharing. Karena kita lihat waktu sudah lumayan lama nih kita diskusi nih, banyak banget yang kita bisa tangkep dari cerita teman-teman yang udah kalian sharing di sini. Sebelumnya terima kasih buat Aprilia, buat Menik, buat Niar juga sudah mau meluangkan waktu untuk kita berdiskusi online masalah lingkungan hidup. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Lingkungan Hidup ini diatur untuk melindungi, yang pasti melindungi wilayah dari lingkungan kita sendiri, yaitu ya lingkungan sekitar kita. Yang kedua itu untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Yang ketiga itu bisa menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup serta kelestarian ekosistem. Yang keempat itu menjaga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Yang selanjutnya itu dapat menjamin terpenuhnya keadilan generasi kini dan yang pasti generasi masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan untuk diskusi online hari ini. Mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran ke depannya untuk kita sama-sama memahami pentingnya dari perlindungan atau lingkungan hidup di sekitar kita. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih banget teman-teman waktunya untuk diskusi kita pagi hari ini. Semoga kita bisa istilahnya dijauhkan dari oknum-oknum atau orang-orang yang merusak atau melakukan pencemaran lingkungan hidup.